COVID-19, virus corona yang sudah menemani kita mungkin dari tahun 2019 di dunia ini. Indonesia sendiri baru mulai booming di awal 2020. Banyak yang tidak peduli, banyak yang cuek, banyak yang acuh tak acuh selama berbulan-bulan sampai akhirnya menjadi sebuah pandemi. Banyak yang kalang kabut, kemudian banyak persiapan dilakukan, banyak kewaspadaan yang diterapkan. Kemudian ada momen ketika COVID turun, semua orang santai lagi. Sampai kemarin habis lebaran atau pertengahan Juni, Juli ketika memuncak, semuanya panik lagi dengan varian Delta yang 5 kali lipat dikatakan jauh lebih cepat penyebarannya. Kemudian ketika turun, semua orang santai lagi. Sekarang muncul yang namanya varian Omicron yang hari ini di Kompas dikatakan itu 70 kali lebih cepat penyebarannya di jaringan bronkus atau daerah dalam tubuh manusia. Sebagai pengusaha tentu kita kayak was-was, bingung, khawatir atau kayak ini gimana nih ujungnya nih, mau sampai mana nih, mau berapa lama lagi nih, mau bakal separah apa lagi nih gitu, atau kapan nih selesainya gitu. Hal-hal yang tidak bisa kita jawab sendiri. Kalau kayak kita misalnya ngisi air di kolam renang gitu, kita tahu oh iya kalau airnya sekian diisi sekian, oh 3 hari beres atau dan seterusnya yang dalam kontrol kita. Atau mungkin kalau kita bangun rumah gitu, kita tahu oh ini pondasi misalnya 1 bulan, tiang sebulan, terus sampai tembok sebulan, total 5 bulan selesai rumah gitu. Kita tahu bahwa itu proses 5 bulan, tapi yang ini kita nggak tahu dan mungkin belum ada yang tahu juga di dunia ini kalau kapan nih selesainya. Dan ada 2 opsi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita pesimis, ya udahlah gitu. Wah, game over nih, bangkrut lagi nih, jatuh lagi nih, karyawan baru rekrut lagi, nih harus berhenti lagi nih. Atau kalau konsep sederhananya adalah misalnya kita lagi di sebuah kapal dan kita nahkodanya, kita kapten kapalnya gitu, di kapal kecil di tengah lautan, tiba-tiba badai besar, angin, hujan, ombak gede banget, petir menyambar, pokoknya tengah malam bener-bener kayak wah ini badainya bener-bener badai besar banget gitu. Pilihannya tadi gitu, kita bisa jadi kayak pesimis gitu, kayak wah mati nih gitu, tenggelam nih, karam nih, game over nih gitu, hancur nih kapal gitu. Kita jadi pesimis. Atau pilihan kedua, kita optimis gitu, kayak wah aman, badai pasti berlalu, beres, nanti juga pasti turun lagi ombaknya, oh nanti juga cerah cuacanya gitu, aman, santai, tenang gitu, relax, tranquila gitu, bener-bener kayak yang ngerasa beres nih, nggak usah terlalu dipikirin gitu. Terserah Anda mau milih yang mana, mau yang optimis atau yang pesimis. Tapi menurut saya ada opsi ketiga, yaitu menjadi realistis. Realistis adalah kita bukannya optimis atau bukannya pesimis, tapi kita lihat keadaan itu seperti apa. Oh ini ada badai, oh ini ada ombak, oh ini ada hujan, oh ini kapal kita dan seterusnya. Kita nggak tahu, mungkin kita bisa yuk kita mulai lakukan sesuatu agar kemungkinan selamat kita lebih tinggi. Yuk kita mulai coba kontak SOS, tembakan peringatan ke atas, atau kita mulai kayak dibentangkan layar kita, atau kita tutup layar kita, atau pasang jangkar atau angkat jangkar, apapun itu. Tapi kayak kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang dalam kontrol kita yang bisa kita lakukan untuk melewati badai ini gitu. Nah jadi teman-teman mungkin berita akan terus ada gitu, dan kita nggak tahu, bisa jadi 3-4 bulan lagi ini naik drastis, atau 6 bulan lagi ini turun drastis. Ini adalah sesuatu yang mungkin ada di luar kontrol kita. Jadi yang bisa kita lakukan kayak yuk kita siapin, anggaplah parah banget, apa yang harus kita siapin, gimana kita ngamanin cash, gimana kita salaman sama customer untuk jangka panjang, gimana kita kayak ngobrol sama tim kita menyiapkan ini, gimana kita harus misalnya kerja lebih giat, atau kita harus inovasi dengan teknologi gitu. Itu sesuatu yang harus kita lakukan menurut saya, dan banyak teman-teman pengusaha lainnya yang berhasil malah memanfaatkan momen ini di saat mungkin jauh lebih banyak yang terpuruk atau bangkrut. Mereka adalah orang-orang yang realistis tadi gitu. Oh iya, nggak boleh dine in, oke kita take away. Oh take away dibikin lebih menarik, packagingnya kita lebih menarik, promosi online-nya dan seterusnya. Hal-hal seperti itu menurut saya jauh lebih masuk akal dilakukan dalam kondisi saat ini. Jadi kita nggak perlu pesimis, kita nggak perlu optimis, kita coba realistis, kita baca keadaan, baca lingkungan. Kalau kata Sun Tzu, 100 kalau kita mengenal diri kita sendiri dan kita mengenal musuh kita, 100 peperangan akan ada 100 kemenangan. Jadi kita harus tahu nih ada COVID, ini ada pandemi, ini ada virus, ini ada protokol kesehatan, ini ada vaksin, ini ada penyebaran, ini ada
apapun itu ya yang berbahaya bagi kesehatan. Tapi di lain sisi ini juga kayak ini ada bisnis, ini ada peluang, ini ada resiko. Tapi makin kita jago membaca ini 360 derajat, ketika kita ngambil strategi itu akan jauh lebih bagus dibandingkan kita hanya sekedar pesimis atau sekedar optimis. Jadi lebih baik kita realistis. Kita coba apa yang bisa kita lakukan sekarang, apa yang kita bisa lakukan saat ini untuk memperbaiki keadaan.